Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para jamaah rahimakumullah. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT bahwa sampai hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah SWT. Nikmat iman, Islam, dimudahkan di dalam beribadah, dan nikmat diberi kesempatan untuk bisa meraih kenikmatan ibadah di bulan suci Ramadan yang insya Allah ini adalah di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT sangat menginginkan kepada hambanya untuk bisa meraih kemuliaan, dan di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ketakwaan, karena jalan satu-satunya untuk menuju kemuliaan itu adalah ketakwaan. Di dalam surat Fatir ayat ke-10 Allah berfirman, "Man kana yuridul izzah falillah izzatu jami'ah." Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu hanyalah milik Allah semuanya. Berarti sumber kemuliaan itu adalah Allah. Artinya bahwa ketika kita mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dalam setiap aspek kehidupan, maka kita akan memperoleh kemuliaan itu. Dan memang sesungguhnya manusia itu hina, manusia itu sesat. Tanpa petunjuk yang datang dari Allah SWT, manusia tidak akan bisa mengetahui tentang bagaimana cara menyelesaikan problematika kehidupannya, cara beribadah, cara bersosial muamalah. Bahkan ketika ada hal-hal yang mempengaruhi dirinya, mengajak dirinya menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, manusia tidak akan mampu kecuali dengan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam bulan suci Ramadan di penghujung ini, mari kita tingkatkan dan mengevaluasi diri kita masing-masing, apakah kemudian sudah memenuhi, dan kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Karena kalau dalam rangka meraih kemuliaan, baik itu kemuliaan dalam ibadah di dunia maupun kemuliaan nanti di akhirat, kita diminta bergegas. Wasyari'u, Allah menggunakan kalimat wasyari'u, bersegeralah ila maghfiratin, menuju kepada ampunan Allah. Ini kalau ukuran akhirat, Allah meminta kita bersegera. Wafiru, berlalilah kalian. Tapi kalau untuk urusan dunia, kita diminta untuk berjalan. Jadi tidak perlu ngoyo sebetulnya, santai, karena semua sudah disediakan oleh Allah. Jaminannya orang-orang yang bertakwa itu dicukupkan rizkinya. Yang kedua, dari ayat ini, maka bagaimana cara memperoleh kemuliaan itu? Yang pertama adalah zikir, zikrullah, zikir yang banyak kepada Allah. Baik itu zikir bermakna kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang itu nanti akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau zikir bermakna mengamalkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu salah satu namanya adalah az-zikrah, zikir, pengingat. Nah, zikir yang benar adalah zikir yang masuk di dalam hati.
Zikir yang masuk meresap di dalam hati, yang kemudian mempengaruhi semua organ tubuh kita. Makanya sebutian manusia itu kan ada yang mengatakan adalah gabungan antara materi dan ruh. Ya, gabungan antara materi dan ruh. Majul mada birruh. Jadi daging kita, darah kita, jantung kita, semua ini, otak kita, mata kita ini kan materi. Karena kan ada operasi bisa dicangkokkan macam-macam, itu dipindah-pindah bisa itu. Tapi ruh, nah itu yang nggak bisa. Nah, ruh itu yang nggak bisa. Artinya zikir yang menancap masuk di dalam hati ini mampu menggerakkan semua yang kita miliki ini untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah. Dalam beberapa hadis dijelaskan kalau Allah itu sudah dekat dengan hambanya dan hambanya dekat dengan Allah, maka penglihatannya adalah penglihatan Allah, tangannya Allah. Artinya segala sesuatunya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak suka? Ini pasti senang semuanya. Jadi kita melangkah itu pasti ada bimbingan. Nah, maka zikir yang hanya sekedar di lisan saja, tidak masuk ke dalam hati, bahkan nun sewu barangkali zikir yang hanya sebagai apa Pak bahasanya itu, lip service ya, apa namanya, atau sekedar sebagai untuk bahasa komunikasi supaya di apa istilahnya, diketahui atau membangun sebuah pencitraan atau membangun sebuah mendekati kelompok-kelompok tertentu. Karena kan memang ada ya, kalau musim-musim menjelang pemilu itu kan banyak itu aktivitas seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau zikir itu digunakan untuk meraih satu kepentingan tertentu, bukan dalam rangka meraih kemuliaan Allah, kata Al-Imam Ghazali, zikir itu disebut dengan zikir yang munafik. Karena zikirnya itu hanya di lisan, dia tidak mampu menggerakkan, dan apa yang nanti diucapkan akan berbeda dengan apa yang dilakukan. Jadi mengingkari perkataannya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam rangka meraih kemuliaan itu adalah dengan memperbanyak majelis taklim. Artinya nuwun sewu, kula lan panjenengan sedaya ini sering mendapatkan opini. Dunia informasi sekarang luar biasa. Bahkan siapapun bisa mengakses itu. Nah, opini itu tidak bergantung kepada benar dan salah. Walaupun kita tahu kalau yang diopinikan ini salah, tahu. Atau yang diopinikan ini benar, kita tahu karena kita punya ukuran Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kadangkala nuwun sewu, ketika kita diam, ketika kita tidak menghiraukan itu, opini yang masuk secara deras terus menerus dimasukkan di dalam masyarakat, di dalam benak pikiran kita, adik-adik kita, anak-anak kita, bahkan mungkin para pemimpin agama kita, ide-ide liberalis, ide-ide kapitalis, ide-ide sekuler, ide-ide apa ya, yang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah terus menerus disampaikan, maka itu akan menjadi seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Maka majelis taklim itu penting untuk membentengi itu, dan masjid ini adalah benteng terakhir pertahanan keimanan akidah umat Islam. Dan saya karena pondok pesantren juga banyak yang kemudian dirubah kurikulumnya. Jadi pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang muamalah, kemudian jihad fisabilillah dan lain-lain itu direduksi sedemikian rupa sehingga kadang-kadang yang dibahas adalah hal-hal yang bersifat ibadah atau ubudiyah saja. Bahkan kemuliaan itu salah satu diantaranya adalah memperjuangkan, mempertahankan, itu yang ketiga nanti, mendakwahkan Islam itu. Nah, majelis taklim itu penting. Siapapun yang ngisi kitab apapun yang ada, yang diberikan, yang tentunya kitab muktabar, kitab-kitab yang kemudian bersumber dari Quran dan Sunnah, itu sangat penting. Maka untuk mengimbangi tadi itu opini-opini yang masuk di kita itu, ya kan? Jadi seolah-olah, saya kan sekarang ada istilah, ada orang yang mengatakan dalam hal puasa gimana itu? Hormatilah orang yang tidak berpuasa. Ya kan begitu, Ki? Ada kalimat itu. Atau ketika kita mengajak orang lain, ayo kita kembali ke jalan Allah, atau kita aruh-aruh dakwah itu urusan kamu, itu hak asasi saya dan sebagainya. Kalimat-kalimat itu sengaja disampaikan, diberikan kepada kita agar kemudian kita seakan-akan kita tidak punya kepedulian dengan yang lain. Padahal yang ketiga tadi itu untuk meraih kemuliaan itu adalah dengan dakwah.
Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah ada di antara kalian, di antara golongan orang yang menyeru. Berarti kalimatnya hendaklah ada, berarti harus ini. Karena dari setiap kelompok, dari setiap golongan harus ada orang yang menyeru kepada al khair. Yang pertama, al khair bermakna dinul Islam, agama Islam, mengajak kepada Islam. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf, yakni mengajak kepada yang ma'ruf, dan yang ketiga adalah mencegah kepada yang mungkar. Ini harus dilakukan untuk menjaga kemuliaan tadi itu. Kemuliaan diri kita, kemuliaan umat ini, dan kemuliaan secara keseluruhan. Terakhir di dalam penyampaian saya, bahwa sesungguhnya manusia dalam rangka untuk meraih kemuliaan, keimanan dan ketakwaan itu tidak ada yang menghalangi. Kita berpuasa, ada nggak yang menghalangi kita untuk tidak berpuasa? Kita sholat, ada nggak orang yang menghalangi kita untuk tidak sholat? Kita beriman kepada Allah dan kita beristighfar kepada Allah, ada nggak orang yang menghalangi kita? Tidak ada. Dan itu ditegaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, dijelaskan wa ma mana'an nas ayyuminu idza ja'ahumul huda. Jadi dikatakan, dan tidaklah ada sesuatu pun ya yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka. Kemudian dikatakan wastaghfiru rabbahum illa ayyatiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabun qalil. Dan mereka yang memohon ampunan kepada Tuhannya. Jadi tidak ada yang menghalangi, Pak, kecuali, ini Allah katakan di dalam surat Al-Kahfi tadi, keinginan menanti datangnya azab ya, keinginan menanti hukum Allah, yakni datangnya azab yang pernah berlaku pada umat-umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka yang nyata. Nah, ayat ini luar biasa, Pak. Jadi sebetulnya tidak ada yang menghalangi kita untuk beriman kepada Allah. Tidak ada yang menghalangi kita untuk menerapkan syariat Islam secara kafah. Dan tidak ada yang kemudian menghalangi kita untuk kemudian mensiarkan syariat Allah. Dan sudah terbukti ketika orang beriman, bertakwa kepada Allah, semuanya itu menjadi baik. Ketika dia jadi kepala keluarga, dia akan baik. Ketika jadi ketua RT, ketua RW, bahkan jadi kepala negara, bahkan menjadi pemimpin dunia, dia akan baik. Karena dia hanya takut kepada Allah SWT. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah. Ini yang kemudian membuat seseorang itu mulia, dan umat yang dipimpin pun mulia, dan kemudian Allah janjikan kemuliaan itu dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Insya Allah di kesempatan Ramadan terakhir ini, mudah-mudahan Allah memberikan segala sesuatu ya yang kita minta. Karena minta dengan angan-angan, dengan keimanan, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kebaikan dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.